Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Quran Surat Al-Ra'd ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dari dulu hingga sampai saat ini, keberadaan, sosok dan rupa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi masih menjadi misteri bagi banyak orang. Banyak kaum muslimin yang menganggap bahwa kemunculan beliau untuk berperang. Padahal kebenaran yang sebenarnya, kehadiran beliau untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sampai sekarang ini, sosok dan rupa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi masih menjadi rahasia. Banyak juga orang-orang yang menganggap bahwa sosok dan rupa beliau hanyalah sebuah kisah cerita mitos saja. Hanya orang-orang yang beriman, yang benar-benar yakin bahwa sosok manusia utusan Allah yang mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi memang ada dan akan hadir. Yang mengetahui keberadaannya, yang mengetahui sosok dan rupanya saat ini hanyalah orang-orang tertentu saja. Saat ini hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang sudah berjumpa dengan sosok manusia utusan Allah tersebut. Orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hati dan jiwanya sudah memperoleh nur mukasyafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali orang-orang yang membicarakan tentang sosok beliau, mulai dari para ulama maupun orang biasa. Semua yang disampaikan oleh para ulama ataupun yang lainnya, dan termasuk saya sendiri, belum tentu kebenarannya. Masalah sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah masalah ketuhanan. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah rahasia Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahui di mana keberadaannya dan mengetahui sosok dan rupanya saat ini. Jadi menyampaikan informasi tentang dirinya tidak boleh sembarangan, karena setiap kebohongan yang disampaikan dengan sengaja akan menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Dalam kehidupannya, untuk menjalankan tugas dan amanahnya, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi selalu mengalami cacian dan hinaan dari orang lain. Beliau menanggung beban tugas dan amanah yang sangat besar. Tidak semua orang bisa menjalankan tugas dan amanah tersebut. Karena yang mampu mengemban amanah tersebut hanyalah kekasih utusan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawari amanah tersebut kepada langit, bumi, dan gunung. Namun ketiganya menolak, bukan karena mereka ingkar kepada Allah, hanya saja mereka merasa tidak sanggup untuk mengemban besarnya amanah tersebut. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Hanya manusia utusan Allah yang mampu melewati segala cobaan dan ujian hidup yang sangat besar.
Karena manusia yang menjadi utusan Allah adalah manusia yang sudah bisa menundukkan hawa nafsu dan ego di dalam dirinya. Sehingga sebesar apapun cacian dan hinaan dari orang lain, beliau bisa menerimanya dengan lapang dada. Di dunia ini, setiap manusia pasti pernah juga mengalami cobaan dan ujian yang sangat berat dalam kehidupannya. Namun cobaan dan ujian yang dialami oleh sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam kehidupannya sangatlah berat, sangat berbeda jauh dengan cobaan dan ujian yang dialami oleh orang lain. Menjalankan tugas dan amanah sebagai manusia utusan Allah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugas dan amanahnya. Beliau adalah sosok manusia yang sangat kuat dan tangguh. Dengan kegigihan dan tekad yang kuat, beliau tidak pernah menyerah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Sejak mengetahui tentang jati dirinya sebagai manusia utusan Allah, mau tidak mau, beliau tetap harus menjalankan tugas dan amanah tersebut dengan ikhlas. Meskipun besar amanah yang diemban olehnya, beliau tetap berusaha menjalankannya dengan baik. Atas bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti beliau bisa melewati segala halangan dan rintangan dalam kehidupannya. Sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah sosok manusia biasa juga seperti kita. Beliau juga adalah seorang hamba yang tidak luput dari kekhilafan. Dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kolbunya ataupun ruhnya, beliau bisa terjaga dari perbuatan maksiat, dari keserakahan, dan bisa terjaga dari sifat kesombongan ataupun sifat takabur. Menjadi seorang manusia yang mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tugas dan amanah yang diemban olehnya pun sangatlah besar. Cacian dan hinaan selalu datang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Amanah yang ditanggungnya tetap harus dijalankan sebaik mungkin. Semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi akan menjadi urusannya dan menjadi tanggung jawabnya. Permasalahan yang ada di alam gaib maupun di alam nyata tetap harus ditanggung olehnya. Mulai dari benda-benda langit maupun di bumi, semuanya menjadi urusannya. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan bertanggung jawab dengan semua yang ada di alam jagat raya ini. Beliau menanggung dan bisa mengurus semua itu karena beliau adalah manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Di sini saya tidak mengkultuskan seorang manusia, tidak mengagungkan seorang manusia. Hanya saja beliau bisa melakukan semua hal itu karena beliau adalah kekasih utusan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasul. Beliau adalah manusia pilihan Allah yang diberi kemampuan ataupun kelebihan yang sangat luar biasa, yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia biasa. Pada diri seorang manusia utusan Allah yang hadir pada zaman sekarang ini, yang mendapatkan gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Beliau bisa mengendalikan keadaan di langit maupun di bumi atas seizin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.